Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi ya. Di sini ada edaran terbaru ya. Di sini tentunya edaran ini sangat penting ya bagi adik-adik ya, khususnya bagi siswa yang nantinya akan melanjutkan di perguruan tinggi ya, atau di kuliah teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada edaran terbaru dari Kemendikbudristek ini per 7 November 2022. Tentunya ini untuk kepala sekolah ya, apalagi di sini tentunya nanti yang akan berkutat yaitu adalah operator Dapodik dan juga ada nanti siswa ya. Jadi nanti misalkan ada perbaikan data, ada perubahan data ya teman-teman, tentunya adik-adik tentunya harus melakukan pengecekan datanya ya. Teman-teman bisa melakukan beberapa langkah ya untuk mengikuti ya petunjuk dari surat edaran yang sudah diedarkan dari Kemendikbudristek ini. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada informasi penting apa terkait dengan surat edaran terbaru dari Kemendikbudristek. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai. Ada edaran terbaru dari Kemendikbudristek ini per 7 November 2022. Yang pertama teman-teman, jadi surat edaran ini ya dikeluarkan ya dari Pusat Data dan Teknologi Informasi ya, atau biasanya kita sebut Pusdatin, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini per 7 November 2022 yang isinya ya adalah pemberitahuan, verifikasi, dan validasi ya. Nah, ini verifikasi dan validasi satuan pendidikan ya atau sekolah biasanya kita sebut, dan peserta didik untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB ya. Misalnya kalau terkenal biasanya ada SNPTN, ada SBMPTN. Ini salah satunya adalah ini adalah data dasarnya ya. Jadi rekan-rekan ya, baik itu di sekolah ya, satuan pendidikan maupun peserta didik, kita harus memastikan bahwa datanya itu valid ya atau benar. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia ya nomor 48 tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru, program diploma dan juga program sarjana pada perguruan tinggi, serta keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 346/B 2022 tentang tim persiapan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri tahun 2023. Jadi ini untuk persiapan di tahun 2023. Pusat Data dan Teknologi Informasi menyiapkan data dukung ya, data dukung seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB ya, yang bisa diakses melalui tautan ini. Nanti kita akan coba cek. Nah, data dukung itu bersumber dari mekanisme Dapodik ya. Jadi tentu teman-teman sudah paham ya bahwa muaranya nanti tentunya ada di Dapodik, karena ini data dasar yang akan digunakan salah satunya untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, selain Dapodik, di sini ada juga dan mekanisme EMIS ya. Nah, ini EMIS tentunya kalau Dapodik ini ada di pendidikan ya, tidak di Dinas Pendidikan. Kalau EMIS ini ada di Kemenak ya. Nah, mungkin dari MA ya, dari MAK ya, dan seterusnya. Kalau di sini Dapodik tentunya ada di tingkat SMA maupun di tingkat SMK ya, ataupun mungkin teman-teman ada yang dari pendidikan PKBM dan seterusnya. Nah, ini yang disajikan pada laman ini terdiri dari, jadi yang pertama adalah data satuan pendidikan ya, berupa data identitas satuan pendidikan ya. Apabila terdapat data yang tidak sesuai, pemutakhiran data dilakukan melalui aplikasi Verval SP. Nah, tentu teman juga sudah paham ya. Jadi Verval SP itu apa? Nah, ini dilakukan oleh oleh operator satuan pendidikan atau operator sekolah. Jadi di sini tentu operator sekolah sangat berperan penting dalam melakukan verifikasi dan validasi data sekolah maupun peserta didiknya. Di sini untuk validasi data akreditasi ya, jadi karena ini tentunya salah satunya juga untuk akreditasi ya. Nah, ini adalah satuan pendidikan, ini pemutakhiran data dilakukan melalui mekanisme BAN-SM. Nah, ini perlu kita ketahui ya bahwa biasanya ya memang untuk misalkan penerimaan mahasiswa baru itu tentunya ya, kalau misalkan yang ikut misalkan di KIP kuliah atau mungkin di SNPTN itu memang akreditasi ini sangat mempengaruhi ya.
Karena nanti ada besarannya berapa akreditasinya, apakah A, B, atau C, itu dia akan mendapatkan berapa persen ya untuk bisa mengikuti misalkan SNPTN. Ya, jadi ini teman-teman segera dicek untuk sekolahnya apakah akreditasinya ini sudah berubah atau belum ya, ada perubahan apa tidak. Silahkan dicek tentunya untuk operator satuan pendidikan. Nah, terus nanti untuk perubahan akreditasi itu tidak bisa dilakukan di aplikasi Dapodik ya, tapi mekanismenya itu ada melalui BAN SM. Ini selaku penyelenggara ya, untuk akreditasi. Yang berikutnya ini data peserta didik. Nah, ini untuk siswanya ya. Nah, ini berupa data jumlah peserta didik yang sudah valid, unik dan tunggal, dan jumlah residu peserta didik. Residu peserta didik yaitu peserta didik yang belum memiliki NISN ya. Ini mungkin ada yang belum memiliki NISN ya, sampai mungkin kelas 12, atau mungkin tercatat di lebih dari satu satuan pendidikan. Jadi dia satu siswa dia tercatat di 2 sekolah. Terus tercatat di lebih dari 1 rombongan belajar ya. Jadi dan ini tentunya bisa saja terjadi ya, dan mungkin dan belum tercatat pada jurusan ya. Mungkin ada yang belum masuk ke jurusan ini, misalkan untuk sekolah-sekolah kejuruan. Nah, pemutakhiran data peserta didik dilakukan melalui aplikasi Virval PD, tentu ya oleh operator satuan pendidikan. Jadi semuanya ditekankan tentunya koordinasi antara operator sekolah dengan kepala sekolah ya. Nah, ini nanti untuk aplikasinya ya, tentu teman-teman sudah paham untuk operator sekolah tentunya di aplikasi Virval PD. Nah, khusus untuk perbaikan data identitas peserta didik yaitu NIK ya. Jadi NIK, nama ya, tempat lahir ya, tanggal lahir, dan nama ibu kandung ini bisa dilakukan secara mandiri ya, secara mandiri oleh peserta didik melalui laman nisn.data.kemdikbud.go.id yang nanti kita akan share ya untuk tutorial bagaimana sih siswa itu ketika ada kesalahan NIK ya, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Nanti adik-adik ya atau peserta didik itu bisa melakukan perubahan secara mandiri ya, tentunya nanti juga akan di-approve ya oleh operator sekolah ya. Nah, kita yang pertama kita awali dulu dari sini ya, dari referensi. Nah, ini dari referensi. Nah, sebenarnya di referensi ini ya, jadi ini verifikasi, validasi satuan pendidikan dan peserta didik ya. Nah, ini untuk data dukung seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB ya. Ini kalau kita lihat teman-teman ada di beberapa tabel, misalkan kalau kita cek misalkan di Jawa Timur misalkan, di sini kita cek misalkan di Bojonegoro ya. Nanti di sini akan kelihatan ya residu-residunya ini misalkan banyak sekali ya. Nah, di sini misalkan di SMA 1 Tambarjo ya, di sini ada residu NIK ya. Nah, residu NIK ini bisa jadi karena mungkin NIK-nya belum padan atau belum sinkron dengan Dukcapil. Nah, ini misalkan di PKBM Budi Jaya misalkan. Nah, di sini nanti di sini ada Virval SP ya. Virval SP ini nanti untuk perubahan-perubahan satuan pendidikan, misalkan ada perubahan. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, di sini ada satuan pendidikan, di sini ada peserta didik. Nah, di sini ada totalnya ada 115. Dan di sini ternyata sudah aman ya. Jadi belum memiliki NISN, tidak ada. Residu ganda di sini juga tidak ada. Nah, terus nanti yang berikutnya teman-teman nanti bisa cek ya. Nah, misalkan di sekolah kalian ya, dimanapun kalian berada, nanti teman-teman bisa melakukan cross check apakah masih ada residu NIK apa tidak. Ya. Terus yang berikutnya ya. Ini untuk siswa ya, ini untuk yang siswa yang ini. Jadi untuk misalkan siswa itu mau melakukan perubahan data ya. Nah, ini yang poin 2 ya. Misalkan ada perubahan perbedaan NIK, ada perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Nah, ini bisa dilakukan ya secara mandiri melalui ini nisn.data ya, nisn.data.kemdikbud.go.id. Nanti teman-teman bisa cross check ya, masukkan NISN, masukkan nama ibu kandung, nanti apakah data kalian sudah valid atau belum ya, sudah sinkron ya, sudah valid dengan Dukcapil atau belum. Nah, mungkin sedikit gambarannya seperti ini ya. Ini untuk tampilan Virval SP-nya atau satuan pendidikannya. Nanti teman-teman setelah login ya, di sini ada beberapa menu yang bisa kalian lakukan ya, misalkan untuk perbaikan data, data spasial, citra profil, dan seterusnya. Ini tentunya untuk operator Dapodik atau operator sekolah sudah paham bagaimana cara penggunaannya. Terus yang berikutnya ini, kalau misalkan ada mengupload SK operasional ya, SK pendirian dan seterusnya, atau mungkin menambah data-data ya, di sini nanti bisa dilakukan untuk Virval SP di satuan pendidikannya.
Terus berikutnya ini untuk Verval PD ya, ini tentunya untuk menghilangkan residu-residu ya. Nah, ini untuk tadi dijelaskan ya bahwa untuk residu ya peserta didik yaitu peserta didik yang belum memiliki NISN terdata lebih dari 1 dan seterusnya. Tentu operator sekolah bisa mengecek melalui laman Verval PD. Nah, ini Verval PD. Tentunya Bapak Ibu guru juga Bapak Ibu operator sudah paham ya. Nah, di sini ada residu ya. Nah, ini residunya berapa? Nah, di sini juga ada ya data residu 4,82%, data filenya 95, lalu harus dicek residunya karena apa. Ya. Terus yang berikutnya di sini juga ada misalkan teman-teman yang mengajukan perubahan ya. Jadi untuk siswa, nah tadi siswa yang melakukan perubahan di poin 2 ini ya. Misalkan ada nick, nama tempat lain dan salah ya. Jadi bisa dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Nah, nanti untuk operator Dapodik ya. Jadi untuk operatornya, nah di sini juga dia harus melakukan approve data ya, harus disetujui. Nanti dicek apakah ada yang proses, apakah sudah disetujui ataupun ditolak. Jadi siswa bisa melakukan perubahan data secara mandiri di laman NISN tadi ya. Ini untuk edit identitas. Terus yang berikutnya ini untuk NISN siswa. Jadi siswa nanti bisa masuk di sini nisn.data.kemdikbud.go.id. Teman-teman bisa cek ya hasil pencarian NISN. Nah, terus nanti di sini bisa dicek ya bahwa informasi siswa ini data sudah padan ya, artinya sudah sama atau sudah valid dengan data kependudukan atau yang ada di Dukcapil. Nanti teman-teman bisa di cross check datanya apakah sudah betul atau salah. Ini tentunya ya. Nah, nanti teman-teman bisa dilanjutkan ya. Di sini bisa dimasukkan NPSN sekolahnya sekarang berada di mana, terus tanggal lahirnya, terus dicek juga untuk nicknya ya. Nanti untuk masukkan ya nomor induk kependudukannya. Nah, di sini nanti silahkan cek saya bukan robot, teman-teman nanti bisa lihat datanya. Nanti kalau ada kesalahan teman-teman bisa mengajukan untuk perubahannya ya. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana cara untuk perubahan secara mandiri ya. Nanti mungkin di slide kita, di video kita berikutnya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.